terkenang selama hidupku, biarpun saya pergi jauh. Ya, selamat siang Bapak. Selamat siang. Ya, perkenalkan nama saya Yuni Herianti. Saya sebagai peserta Laser CPNS Kabupaten Garut. Di sini saya akan mewawancarai Bapak sebagai Kepala Desa Citanggu ya Pak. Iya, iya. Dengan Bapak Bantah. Iya. Maaf Bapak mengganggu waktunya. Ya, nggak apa-apa. Saya ingin bertanya mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara, yang mana materi tersebut merupakan materi wajib atau materi yang memang harus diketahui oleh kalangan instansi dalam aspek lembaga tertentu. Untuk yang pertama, apa makna wawasan kebangsaan dan bela negara yang dapat Bapak pahami? Makasih ya. Yang satu itu makna kuat apa? Wawasan cinta terhadap bangsa yang mewujudkan dengan perilaku sehari-hari. Contoh, mencintai produk-produk lokal gitu. Jadi mengutamakan putra daerah lah, atau produk lokal. Mengutamakan apa potensi yang ada di desa ini Ya, mungkin ya Pak ya? potensi ada seperti ada makanan-makanan lokal gitu yang dibuat dari lokal. Nah, kita harus mencintai lah atau membeli produk lokal itu sendiri. Ya. Ya. Mungkin salah satunya dengan mencintai produk dalam negeri ya. Iya ya, mencintai produk dalam negeri gitu ya. Kemudian Bapak, pertanyaan yang kedua, menurut Bapak bagaimana sikap yang mencerminkan wawasan kebangsaan dan bela negara? Sikap kita mungkin ya Pak. Sikap kita itu harus mentaati aturan yang harus disepakati atau dipatuhi. Contoh, saya sebagai kepala desa menyarankan agar ke perangkat desa itu disiplin dalam waktu, baik masuk kerja atau pulang kerja. Terus dalam pelayanan kepada masyarakat itu kan kita mematuhi ya aturan-aturan. Jadi saya mewujudkan dengan adanya cinta apa? Disiplin buat para kerja gitu, terutama perangkat desa. Untuk jam operasional di desa itu sendiri Bapak, kalau misalkan jam masuk biasanya jam pukul berapa? Jam masuk itu jam 8. Oh, jam 8 pas Ya, ya? pas jam 8. Kemudian absen pulang? Absen pulang jam 4. Oh, jam 4. Ya. Ya Pak, karena memang disiplin itu adalah salah satu hal yang sangat penting nih Pak, yang bisa mencapai. Contoh, saya sebagai kepala desa menyarankan agar ke perangkat desa itu disiplin dalam waktu, baik masuk kerja atau pulang kerja. Terus dalam pelayanan kepada masyarakat itu kan kita mematuhi ya aturan-aturan. Jadi saya mewujudkan dengan adanya cinta apa? Disiplin buat para kerja gitu, terutama perangkat desa. Untuk jam operasional di desa itu sendiri Bapak, kalau misalkan jam masuk biasanya jam pukul berapa? Jam masuk itu jam 8. Oh, jam 8 pas Ya, ya? pas jam 8. Kemudian absen pulang? Absen pulang jam 4. Oh, jam 4. Ya. Ya Pak, karena memang disiplin itu adalah salah satu hal yang sangat penting nih Pak, yang bisa mencerminkan karakter kepribadian kita. Ya Bapak, selanjutnya upaya bela negara seperti apa yang bisa kita lakukan di tengah isu yang sangat marak di Indonesia ya, yaitu salah satunya isu korupsi. Menurut Bapak bagaimana pencegahan atau upaya ketika misalkan Bapak mengetahui ada korupsi gitu ya, misalkan contohnya kasus terkecil atau misalkan kasus yang ada di pusat, bagaimana menurut Bapak? Ya. Contohnya saya memberikan pemahaman gitu kepada khususnya warga gitu ya, warga bahwa korupsi itu merusak lingkungan. Bukan maksud dalam lingkungan itu ya tetap akan merusak merusak citra, menumbuhkan kerusakan baik yang di dalam setingkat terkecil apapun terbesar gitu. Itu tidak baik lah. Yang kedua, dengan harus transparan. Kalau di desa itu anggaran-anggaran harus direalisasikan
terus transparan kepada warga masyarakat, biar termasuk saya apa perangkat desa saya tidak ada indikasi seolah-olah ada korupsi gitu. Apalagi kita sebagai mungkin salah satu pelaksana atau pelayan publik di masyarakat, Ya, pelayan publik. salah satu transparansi adalah hal yang penting. Oh iya, itu harus transparansi biar masyarakat tahu gitu. Oh ini misalkan ada anggaran ini kemana larinya gitu. Udah ada aturan-aturan yang berlaku untuk desa gitu. Ya. Bapak, itu saja yang dapat saya tanyakan. Terima Oh, iya. kasih atas waktu yang Bapak luangkan. Sama-sama ya. Saya sangat tertarik ya, namun karena dibatasi waktu dan pertanyaannya, mungkin dicukup sekian. Terima Oh, iya. kasih Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Ridwan, umur 37 tahun, pekerjaan wira swasta. Wawasan kebangsaan dan bela negara. Yang pertama, mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara dengan cara mengamalkan Pancasila dan UUD yang sudah diatur pemerintah serta menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika. Menurut saya, sikap bela negara harus menjaga lingkungan dengan mendirikan pos ronda demi keamanan bersama, menjaga lingkungan sekitar, alam, dan sebagainya demi mencegah datangnya bencana dan lain sebagainya. Contohnya di masa pandemi yang sekarang lagi melanda negara kita, kita harus mematuhi protokol prokes yang sudah diatur oleh pemerintah. Bela negara dalam maraknya yang berkorupsi, koruptor di negara kita harus mencegahnya supaya jangan sampai merugikan masyarakat, negara, dan bangsa. Ku hargai. Pagi deh, pagi. Baik, sebelumnya kakak akan memperkenalkan diri dulu. Kakak Desi Wahyunia, peserta Latsar CPNS Kabupaten Garut. Dalam rangka pemenuhan tugas mengenai materi wawasan kebangsaan dan bela negara, kakak akan melakukan interview dan memberikan beberapa pertanyaan mengenai materi tersebut. Tapi sebelumnya mungkin boleh diperkenalkan diri dulu, siapa, nama, dan asal sekolahnya. Nama saya Raisa Triana Deswita, sekolah dari SMK Negeri 1. Baik, langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama ya, Dek. Menurut Adik, apa makna wawasan kebangsaan dan bela negara itu? Menurut saya, wawasan kebangsaan dan bela negara adalah suatu sikap atau cara pandang kita sebagai warga negara dengan kesadaran diri atas diri sendiri dan lingkungannya. Betul, salah satunya juga kita cinta kepada tanah air ya. Kemudian, apa sikap yang mencerminkan wawasan kebangsaan dan bela negara versi Adik sendiri? Menurut saya, belajar dengan sungguh-sungguh, mempelajari budaya di sekitar kita, dan juga selalu disiplin baik dalam waktu maupun perbuatannya. Kemudian, selain makna dan juga sikap yang mencerminkan wawasan kebangsaan serta bela negara, menurut Adik, upaya bela negara apa yang bisa kita lakukan dalam situasi isu-isu yang sedang marak terjadi, contohnya seperti banyaknya korupsi dan lain-lain juga? Ya, menurut saya belajar dengan giat, terutama dalam pelajaran kewarganegaraan, serta mengembangkan sikap saling menghormati dan juga menghindari pergaulan yang tidak baik. Ya, terima kasih Ade atas waktunya. Dan rumahku. Dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan, dapat diambil kesimpulan bahwa wawasan kebangsaan merupakan cara pandang warga negara terhadap lingkungan dan NKRI dengan penuh kesadaran dengan kedudukannya sebagai warga negara. Sedangkan bela negara adalah sebuah sikap atau perilaku masyarakat yang menunjukkan kecintaannya terhadap tanah air. Semangat bela negara ditunjukkan karena tanggung jawab untuk menjaga keutuhan negara. Pada masa kini, bela negara tidak ditunjukkan dengan angkat senjata, melainkan ditujukan dengan kegiatan-kegiatan yang positif, seperti mentaati peraturan yang berlaku, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, atau lingkungan yang lebih luas, menjauhi korupsi,
mencintai produk-produk Indonesia, dan isu yang saat ini sedang terjadi yaitu tentang COVID-19, di mana kita diharuskan untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Wawasan kebangsaan sebagai landasan atau pedoman hidup wajib diterapkan dalam jiwa setiap warga untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik, apapun profesinya. Dimulai dari diri sendiri, dimulai dari hal-hal yang sederhana, dan dimulai dari sekarang.